pendengar setia podcast Public Administration. Kenalin, nama saya Andrew Bagaskara. Aku sebagai host pada podcast episode kali ini, tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin dari teman-teman kelompok 2D. Halo kelas 1D dan kelompok 2. Nah, mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Aku mau kenalan dulu mungkin dari sisi sebelah sana dulu. Mungkin bisa dikenalin namanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Divya Fauzia. Halo semuanya, aku Dinda Catherine. Halo semuanya, aku Dinda Nurrohmah. Halo semua, aku Anissa Rahim. Dan halo semua, aku Nazira Inaya Mukhtar. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan inti ya teman-teman, aku mau nanya dulu nih kabar kakak-kakak sekalian. How was your day di tengah-tengah cuaca yang gak jelas ini ya? Terus sering hujan, sering panas juga, gimana nih keadaannya? Apakah baik aja atau gimana? Kurang enak badan sih aku ya, karena aku lagi bapil. Lagi bapil tuh teman-teman. Kalau kakak yang lainnya? Kalau aku sih aman-aman aja ya, soalnya imun aku kuat. Jadi walaupun udah hujan-hujanan juga nggak tahu kenapa tuh kebal banget. Berarti ada dua tipe nih teman-teman. Yang satu sering sakit-sakitan, yang satu udah kulit badak kalau misalnya ini ya omongannya. Nah, selanjutnya ya teman-teman. Tadi aku udah nanya kabarnya, sekarang aku mau tahu nih, sebenarnya kita di episode kali ini tuh mau ngomongin apa sih? Mungkin bisa dikasih spill dikit dulu, cerita sedikit tentang topik hari ini. Apa ya kira-kira? Apa nih? Oke. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang pengaruh infrastruktur pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata daerah Lebak, guys. Nah gitu, jadi kita bakal fokus pembahasan terhadap gimana sih pengaruh infrastruktur itu terhadap perekonomian tepatnya di sektor pariwisata di daerah Kabupaten Lebak. Nah sebelumnya ini kan kita merujuk pada wisata ya. Teman-teman dari kelompok 2 ada yang pernah gak sih berwisata di daerah Kabupaten Lebak? Kan kayak banyak banget ya teman-teman yang wisata di daerah Lebak itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang bisa ceritain pengalamannya atau sedikit kasih informasi ke teman-teman pendengar sekalian agar bisa menarik gitu. Oke, aku nih dari pengalaman aku ya, di wisata Lebak itu kan ada negeri di atas awan, tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah di situ itu menurut pengalaman aku, jadi kita kalau misalkan mau ke negeri di atas awan ini kita bukan nggak boleh ya, tapi disarankan banget kita itu berangkatnya pagi, kalau siang, sore, jangan sampai malam. Kalau misalkan kita mau malam berangkatnya, itu tuh kayak touring gitu loh, jadi banyakan gitu, biar tidak, iya biar aman juga sih ya kak, gitu. Itu fun fact buat aku juga ya, ternyata negeri di atas awan itu di daerah Lebak juga ya. Iya betul. Selama ini aku cuma tahu di daerah Banten doang nih kak. Terus juga tadi katanya teman-teman kalau misalnya ke daerah ke negeri di atas awan disarankan untuk touring dan juga jangan sampai malam hari ya. Iya betul. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, tanpa membuang-buang waktu, kita mau membahas lebih dalam tentang apa sih pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata di daerah Lebak. Kak Catherine bisa ngejelasin kenapa sih kita milih lokus di Lebak dan juga kenapa kita ngambil di sektor wisata juga? Oke, kenapa kita ngambil lokusnya itu di Lebak dan sektor pariwisata? Karena di Lebak sendiri kalian tahu dong potensinya tuh sangat-sangat besar. Dia tuh berkat kekayaannya, terus juga sejarah, terus mungkin juga budayanya juga banyak kan ya di Lebak itu sendiri. Terus setahu aku destinasinya itu ada Pantai Sawarna, terus juga ada Geopark Bayah Dom mungkin, terus sama ada destinasi budaya yaitu suku Baduy, itu juga yang letaknya ada di Lebak sendiri. Terus juga tapi potensi ini menurut aku ya, ini tuh belum dioptimalkan secara optimal, bener-bener yang belum secara terpenuhi gitu. Karena mungkin salah satu faktornya karena ketersediaan infrastruktur yang terbatas dan kurang memadai ya. Bagi aku mungkin itu aja sih. Terus juga infrastruktur sendiri ini itu dari aku sendiri mungkin adanya transportasinya, terus juga ada utilitas umum atau komunikasi dan fasilitas lainnya. Terus juga
Jika bayangin ya, mungkin kalau infrastruktur ini memadai, mungkin banyak kok wisatawan dari lokal maupun internasional dia itu minat gitu, tertarik sama wisata yang ada di Lebak ini sendiri. Tapi sebaliknya, jika infrastruktur ini itu nggak memadai, bisa jadi ini kendala loh, salah satu kendala buat tempat itu, wisata itu sendiri. Karena kalian tahu sendiri Lebak itu mungkin bukan sulit dijangkau karena jauh dari kota atau pusat utamanya. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke teman-teman, jadi alasan kita memilih dari sektor pariwisata dan juga di Lebak itu karena banyak sekali potensi wisata yang kurang terjamah ya Kak ya? Iya, benar. Kurang terjamah di daerah Lebak karena itu masalah utamanya salah satunya adalah infrastruktur. Dan aku juga dapat fun fact nih dari data, ternyata Kabupaten Lebak berada di peringkat terbawah ya dari infrastruktur di di Provinsi Banten. Jadi itu alasan utama kita memilih pengaruh infrastruktur terhadap sektor perekonomian pariwisata di tempatnya di daerah Lebak. Selanjutnya tadi kita udah dikasih tahu, udah ada beberapa wisata udah dikasih tahu, terus kenapa kita milih ini. Dan pastinya pengaruh dari lemah infrastruktur ini pasti ada penyebabnya juga. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira penyebab apa sih atau yang ngebuat infrastruktur ini di daerah Lebak tuh terbilang lemah atau mungkin bisa dinilai rendah gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 atau Kak Dinda mau ngejelasin. Oke, jadi gini ya teman-teman pendengar, faktor penyebab infrastruktur yang lemah di daerah Lebak, khususnya pada sektor pariwisata itu ya, sebenarnya sama kayak daerah-daerah lain, tapi ada faktor yang lebih spesifik atau lebih menonjol yang ada di Kabupaten Lebak ini. Kenapa? Karena yang pertama itu ada keterbatasan anggaran daerah, yaitu kayak misalkan pendapatan asli daerah di daerah Lebak ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunannya gitu loh teman-teman. Nah terus ada juga nih minimnya investasi. Kenapa minim investasi? Karena banyak investor-investor ini ketidak tertarikan karena si potensi atau kurangnya promosi wisata yang ada di Lebak ini loh teman-teman. Nah terus juga yang terakhir itu ada kurangnya kesadaran masyarakat dan keterlibatannya masyarakat. Kenapa? Padahal ya di Lebak ini masyarakat lokalnya itu kurang berkontribusi atau kurang baik mengelola wisata yang fasilitas yang ada di sana gitu. Padahal ya masyarakat yang ada di Lebak itu justru dia itu yang menjadi pengguna fasilitas utama yang ada di sektor pariwisata, tapi mereka malah tidak mengelolanya dengan baik gitu teman-teman. Wah ternyata penyebabnya bukan dari pemerintah ya. Selama ini kita cuma kayak mikir apa karena pemerintahnya kurang gitu ya. Ternyata penyebabnya dari berbagai sektor ya, ada dari pemerintahan, terus juga dari investor dan juga pastinya dari masyarakat itu tersendiri. Iya betul banget Kak Andrew. Oke, nah teman-teman makanya tadi seperti poin ketiga yang sudah dijelaskan sama Kak Dinda, kita perlu ada kesadaran ya teman-teman untuk membantu dalam pemberdayaan pariwisata di daerah Lebak. Nah tadi udah dijelasin sama Kak Dinda tentang penyebabnya. Kira-kira ada gak sih Kak dari penyebab ini yang bakal berdampak ke depannya atau yang sedang berjalan gitu dampaknya? Dari Kak Divya mungkin bisa jelasin ya Kak? Dampaknya sih banyak ya, pasti efeknya tuh bakal kemana-mana ya, salah satunya di sektor pariwisata di Kabupaten Lebak ini. Bayangin aja teman-teman kalau akses jalan ke tempat wisata itu rusak parah gitu ya, orang-orang juga gak mau gitu ya ke sana. Ujung-ujungnya tempat wisata itu juga jadi sepi gitu. Terus kalau tempat wisata itu sepi, nah UMKM lokal yang jualan kerajinan atau makanan khas ataupun lainnya itu juga bakal kena imbas gitu, karena pembelinya jadi berkurang, juga omset mereka juga bakal anjlok parah gitu ya. Juga tadi apa yang dibilang sama Kak Dinda bener banget, investor juga bakal mikir-mikir gitu ya kalau infrastrukturnya kurang memadai. Juga pendapatan daerah juga ikut kena karena turis yang datang tuh nggak hanya datang gitu ya, nggak cuma bawa diri gitu, tapi juga bawa pemasukan buat daerah seperti pajak, retribusi. Kalau turisnya yang datang sedikit,
pemasukan daerah juga bakal seret gitu ya. Juga promosi tempat wisatanya juga bakal ribet kalau sinyalnya lemah gitu. Oh berarti teman-teman. infrastrukturnya ternyata jadi bisa dibilang tonggak utama ya dalam keberlangsungan di sektor pariwisata ya. Betul Kak? banget. Tadi udah dibahas tentang bisnis jadi terlambat, terus ini berdampak kepada UMKM lokal, terus juga ada pendapatan daerah pasti yang menurun ya Kak karena tidak adanya atau minimnya kegiatan UMKM lokal terhadap perekonomian di daerahnya. Jadi ini bakal menjadi penurunan pendapatan daerah tersebut. Oh ya, mau nambahin masalah lapangan pekerjaan juga bakal terbatas. Soalnya kan wisata yang lesu itu bakal jadi terbatas gitu ya pekerjaannya karena kan wisatanya jadi sepi gitu, Kak Andrew. Nah, tuh teman-teman tadi udah ditambah sama Kak Divya. Ternyata kalau misalnya sektor perekonomian itu menurun, itu bisa berdampak terhadap lapangan pekerjaan ya. Kalau seperti yang kita tahu mungkin kalau misalnya wisatanya terkenal atau misalnya bagus, pasti kayak ada restoran, terus ada games, pokoknya banyak sekali pastinya yang bisa terbuka ya teman-teman. Selanjutnya nih, tadi kita udah mendengar tentang dari latar belakang, terus juga ada penyebab dan juga dampak. Nah selanjutnya setelah kita menganalisis nih dikit-dikit kecil-kecil, aku mau tahu kira-kira dari pembahasan kita nih, kira-kira teman-teman dari kelompok 2 tuh ada gak sih kayak solusi atau mungkin misalnya ide yang bakal kalian terapkan atau mau diajukan mungkin ke pemerintahan kalau misalnya berkesempatan, mungkin teman-teman dari kelompok 2 bisa ngejelasin tentang apa sih solusi setelah teman-teman berdiskusi tentang kejadian atau mungkin apa yang dirasakan Lebak saat itu. Oke, pastinya tentunya juga ada solusi dari masalah-masalah yang udah disebutin tadi sama Kak Dinda sama Kak Divya juga kan. Nah yang pertama mungkin itu ada peningkatan infrastruktur transportasi, di mana aku ke arahnya sih dalam perbaikan jalannya, di mana kayak ini nih Pantai Sawarna, akses jalannya mungkin yang kurang memadai atau pengaspalan yang kurang merata gitu. Terus Kak Dinda tadi yang negeri di atas awan ya kan, nah, itu juga mungkin kurang penerangan lampu, itu juga bisa. Terus juga yang kedua ada penyediaan infrastruktur wisata kayak area parkir, area istirahat, terus toilet juga. Nah, kali ini banyak banget sih, apalagi nanti kita libur semester dong. Nih pasti banyak yang pada liburan. Jalan-jalan kali ya. Nih kita pasti banyak liburan dong. Terus orang-orang yang bawa kendaraan pribadi nih khususnya. Terus nanti kita parkir. Misal gak muat nih, kita gak muat parkir. Pasti orang itu banyak sekali yang parkir sembarangan. Itu tuh gak boleh banget. Terus buat abang-abang parkirnya juga nih. Ya biasanya yang parkir harganya 5.000 dinaikin jadi 20.000. Nah itu nggak boleh banget ya, nggak boleh banget ke Andrew. Terus selanjutnya itu ada peningkatan partisipasi masyarakat, di mana di sini itu melatih program pelatihan sama pemberdayaan, kayak masyarakat tuh bisa ada pemasukan, kayak kita ada penginapan buat wisatawan atau yang berkunjung ke tempat atau destinasi tersebut. Terus juga sama ada yang kayak jualan kita apa sih Kak namanya? Kayak UMKM gitu. Ya kayak gitu tuh dari destinasi dan wisata asal tersebut. Terus kayak aksesoris, terus juga iya, cindera mata ya. Benar. Terus yang terakhir ada pendanaan sama pengawasan, di mana di sini memaksimalkan anggaran APBD, terus kayak dana desa sama CSR perusahaan untuk memaksimalkan infrastruktur ekonomi selanjutnya gitu. Mungkin solusi dari aku gitu aja sih. Oke teman-teman, ternyata solusinya cukup banyak ya, dan juga mungkin karena ini juga salah satu menjadi saran dan juga kritik terhadap pemerintah atau mungkin daerah Kabupaten Lebak. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa solusinya itu lebih ke peningkatan fasilitas baik di jalan, terus juga fasilitas kayak toilet dan juga lain-lainnya. Terus juga tadi solusinya juga ternyata harus ada pemberdayaan terhadap
masyarakat itu tersendiri, kayak misalnya agar lebih kreatif kita lakukan lewat kayak bootcamp gitu, bootcamp atau mungkin seminar-seminar mungkin bisa lebih disosialisasikan agar nanti masyarakat tuh ada loh gambaran, oh ternyata potensi daerah aku tuh gede ya, ternyata lapangan kerja bisa terbuka loh kalau misalnya aku melakukan begini gitu. Nah, tadi kan udah dapet solusi dari kelompok 2. Aku mau nanya, sebenarnya pemerintah Lebak itu sendiri sebenarnya udah ngelakuin apa sih buat masalah infrastruktur ini? Apakah gak ngapa-ngapain atau mungkin sudah melakukannya tapi belum terlihat sama khalayak ramai atau belum terasa oleh yang lainnya? Mungkin dari Kanisa bisa dikasih tahu mungkin. Nah, jadi pemerintah itu pasti udah ngambil kebijakan ya tentunya. Yang pertama itu kayak pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas. Jadi pemerintah itu udah fokus ngebenerin akses atau jalan ke lokasi wisata. Yang selain itu juga infrastruktur transportasi juga kayak terminal itu juga pasti udah dibenerin kan buat kenyamanan perjalanan wisatawan. Terus juga ada peningkatan fasilitas, itu juga fasilitas yang kayak toilet, area parkir, itu area istirahat juga, itu juga udah dibangun dan juga udah dibenerin. Enggak itu juga papan dan informasi itu yang disediain buat wisatawan agar lebih nyaman juga. Terus ada pembangunan akomodasi itu juga untuk mendorong lonjakan wisatawan, itu pemerintah juga membantu investasi di sektor perhotelan atau penginapan gitu sih. Oke teman-teman, nah ternyata pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan kebijakan dan juga sudah melakukan tugasnya. Namun seperti yang di awal dari penyebabnya ternyata Lebak ini mempunyai keterbatasan anggaran ya, dan karena pendapatan daerah yang kurang, mungkin tidak bisa optimal pemerintah dalam melakukan pelaksanaan implementasi kebijakannya. Dan ini mungkin jadi mungkin dilihat dari teman-teman atau khalayak luar tuh kayak dilihat pemerintahnya mungkin kurang kerja, tapi ternyata mungkin karena masalah anggaran pengelolaannya masih kurang. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngebahas tentang penyebab, dampak, resolusi, dan juga kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya, ada gak sih Kak sebenarnya peluang dari Lebak ini agar bisa terlirik atau bisa dilihat orang-orang lain? Terus juga ada gak sih harapan-harapan kedepannya tuh Lebak bakal kayak gimana? Mungkin dari Kak Nazira boleh ngasih tahu. Boleh, tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang apa ya? Apa dulu nih? Peluang dulu atau harapan dulu? Peluang dulu kayaknya. Oke, peluang dulu. Kalau misalkan di Kabupaten Lebak nih sebenarnya masih banyak kan alam-alam yang asri gitu. Yang kayak apa sih? Tadi Pantai Sawarna, terus Geopark, Negeri di Atas Awan, kayak gitu. Sebenarnya juga kan Kabupaten Lebak ini tuh karena masih alami asri tuh sebenarnya masih banyak banget tempat-tempat yang hidden gem gitu. Yang terpencil, apalagi kalau anak laki-laki kan, kalau misalkan suka touring tuh, pasti mereka tuh selalu nemu tempat yang kayak belum diketahui sama banyak orang aja. Udah, terus apa tadi? Harapannya mungkin untuk wisatanya infrastruktur jalannya untuk lebih memadai, dan kalau misalkan emang kebijakan tadi belum terlaksana dengan baik ya, harapannya mungkin pemerintah lebih fokus lagi untuk apa ya? Ya mengimplementasikannya kebijakannya lebih baik lagi. Terus apa lagi? Mungkin kalau dari toilet, terus kalau hotel kalau misalkan emang nggak bisa atau nggak mau ya masyarakatnya bisa aja masyarakat nih buat kayak rumah gitu, terus bisa disewain per kamarnya. Homestay gitu ya? Iya, homestay. Udah sih segitu aja. Gitu aja ya. Nah, teman-teman ternyata harapan dan peluangnya sebenarnya banyak banget ya. Terus juga aku fun fact juga nih, ternyata Baduy juga di daerah Kabupaten Lebak ya. Oh iya, Baduy. Wah, itu tadi ternyata Lebak itu mempunyai banyak banget potensi wisata, mulai dari wisata alam sampai budaya. Tadi udah dijelaskan kalau misalnya wisata alam itu ada Pantai Sawarna, kalau misalnya wisata budaya atau misalnya pendidikan itu ada di Baduy. Nah, itu pasti teman-teman kalau Baduy udah sering denger lah ya, karena sudah terkenal juga akan kayanya budaya mereka gitu. Nah, selanjutnya nih
Kira-kira ada gak sih dari teman-teman kelompok 2 selain Kak Nazira nih harapan buat Lebak ke depannya baik dari pemerintahannya atau nanti sektor wisatanya tuh bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya oke, aku mau nambahin ya di sini teman-teman. Jadi harapan aku sih karena tadi kan kita udah tahu ya, udah menyebutkan destinasi wisata-wisata yang ada di Lebak itu kayak bagus-bagus tadi kayak Pantai Sawarna, kayak Negeri di Atas Awan, Baduy. Itu kan bagus-bagus banget ya. Semoga kita nih yang udah tahu gitu, kita main-main ke sana, kita berwisata ke sana gitu loh. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau nambahin? Oke, cukup itu saja. Itu aja ya. Oke teman-teman, sudah diskusi kita pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Divya, Kak Catherine, terus juga ada Kak Dinda, Kak Nisa, dan juga Kak Zira buat jadi teman bicara aku pada episode kali ini. Mungkin aku bisa tarik kesimpulan kali ya, ternyata pengembangan infrastruktur ini sangat penting ya, sangat penting karena infrastruktur merupakan tonggak utama dalam akomodasi dan juga perjalanan wisatawan dalam berwisata, karena apabila infrastrukturnya ini lemah itu pasti wisatawan jadi dikit, terus ini merujuk pada UMKM-nya juga pasti banyak rugi atau mungkin bahkan bangkrut kali ya. Terus juga ternyata dari kelompok 2 juga memberikan solusi dari seperti pembangunan jalan, terus juga perencanaan yang harus detail atau komprehensif, terus juga ada kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Seperti tadi dibilang kalau misalnya Lebak itu masih kurang investor ya Kak. Nah gitu aja sih teman-teman untuk episode kita pada kali ini. Saya Indra Bagaskara dan teman-teman dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye.